Hai, selamat datang di Digi Edu Channel. Salam edu semuanya. Pada kesempatan ini, Digi Edu akan memberikan ulasan tentang 10 universitas terbaik di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2019, tepatnya pada hari Jumat tanggal 26 bertempat di Gedung D Kemenristek-Dikti, Senayan, Jakarta, pemerintah melalui Menristek-Dikti kembali mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi di Indonesia. Klasterisasi tersebut dilakukan pada kategori perguruan tinggi non-vokasi yang terdiri dari universitas, institut, dan sekolah tinggi. Dari sebanyak 2.141 perguruan tinggi non-vokasi di bawah naungan Kemenristek-Dikti, kami merangkum untuk Anda 10 perguruan tinggi terbaik menurut klasterisasi yang dilakukan oleh Kemenristek-Dikti pada tahun 2019 baru-baru ini. Pada tahun ini, Universitas Andalas yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat harus tersingkir dari top 10 universitas terbaik yang digantikan oleh Universitas Brawijaya yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Fakta tersebut membuat Universitas Hasanuddin menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang masuk top 10 universitas terbaik yang terletak di luar Pulau Jawa. Baiklah Sobat Edu, langsung saja kita bahas 10 universitas terbaik di Indonesia versi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti. Peringkat ke-10 ada Universitas Pajajaran. Perguruan tinggi negeri yang terletak di tanah Sunda ini mendapatkan skor 2,9 dari skor maksimal 4. Unpad tergeser dari peringkat ke-9 tahun lalu oleh Universitas Brawijaya yang tahun ini kembali masuk dalam top 10 universitas terbaik di Indonesia. Sejak berubah status pada tahun 2014 silam dari BLU atau Badan Layanan Umum menjadi PTN berbadan hukum atau PTNBH, Unpad terus melakukan terobosan dan inovasi guna meningkatkan daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Peringkat ke-9 dihuni oleh Universitas Brawijaya. Perguruan tinggi yang didirikan tahun 1963 ini kembali masuk ke dalam daftar 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia setelah tahun lalu berada di urutan ke-12. Pada tahun 2019, Universitas Brawijaya mendapatkan skor 2,9. Perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Kota Malang ini berhasil meningkatkan mutu layanan pendidikan tingginya, baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Suasana kampus yang asri juga menjadikan Unibrau menjadi salah satu universitas terfavorit di tahun ini. Ya, Kota Malang memang menyimpan sejuta kenangan dan misteri. Selanjutnya kita beranjak sejenak dari Pulau Jawa. Di Pulau Sulawesi atau dulu dikenal dengan Pulau Celebes ada Universitas Hasanuddin yang berada di peringkat 8 terbaik nasional dengan skor 3,0. Perguruan tinggi kebanggaan warga masyarakat dan Sulawesi ini menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang masuk dalam 10 perguruan tinggi terbaik nasional yang letaknya di luar Pulau Jawa. Alumninya yang banyak berkiprah di berbagai sektor menjadikan universitas ini menjadi terbaik di wilayah tengah dan timur Indonesia. Sudah Mi, terbaik Mi kita punya kampus satu ini. Betul Ji. Di urutan ke-7 ada Universitas Airlangga. Universitas yang terletak di kota Surabaya ini bertahan di posisi yang sama dengan tahun lalu. Menurut klasterisasi yang dilakukan Kemenristek-Dikti, Unair memperoleh skor 3,0 dari skala 4 di tahun 2019.
Perguruan tinggi yang dulunya dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa ini terus menjalin kerjasama di tingkat regional maupun internasional. Menurut International Office dan Partnership atau IOP, UNAIR telah menjalin kerjasama di benua Amerika, Eropa, dan hingga Asia Pasifik. Beranjak ke Provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang, terdapat Universitas Diponegoro yang menempati posisi ke-6 terbaik di Indonesia. Undip memperoleh skor 3,2 dari skor maksimal 4. Perguruan tinggi yang terletak di kota Semarang ini turun 1 peringkat setelah tahun lalu sempat menghuni peringkat ke-5 universitas terbaik di Indonesia. Hingga saat ini, Universitas Diponegoro sudah menghasilkan lebih dari 166.000 alumni yang berkiprah di berbagai instansi, industri, dan perusahaan. Lanjut ke peringkat ke-5, ada universitas yang sangat terkenal yaitu Universitas Indonesia. Perguruan tinggi yang terletak di kota Depok ini juga turun 1 peringkat setelah tahun lalu berada di urutan ke-4 universitas terbaik di negeri ini. Sebagai bagian dari wilayah dan wajah pendidikan tinggi Indonesia bagi dunia, UI harus terus menjaga kualitasnya di sektor pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Alumni UI sendiri selalu mendapatkan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Di era pemerintahan Jokowi saja, UI menjadi penyumbang terbanyak menteri di kabinet kerja, yaitu sebanyak 6 menteri. Jadi, sudah tidak diragukan lagi ya sobat, kualitas alumni UI ini. Selanjutnya, Institut Teknologi 10 November berhasil naik 2 peringkat menggantikan UI di urutan ke-4 dengan skor 3,4. Perguruan tinggi yang juga dikenal dengan sebutan ITS ini menjadi salah satu perguruan tinggi yang mewakili Indonesia pada World University Ranking. ITS merupakan perguruan tinggi yang unggul di bidang sains dan teknologi. Reputasi yang diperoleh ITS merupakan hasil dari kolaborasi, tata kelola, dan fasilitas pendukung yang sangat baik dan memadai. ITS memiliki 3 kampus di kota Surabaya, yaitu Kampus Sukolilo, Kampus Manyar, dan Kampus Cokro Aminoto. IPB atau Institut Pertanian Bogor masih tetap berada dalam peringkat ketiga terbaik nasional dengan skor 3,5. Institut Pertanian Kebanggaan Bangsa ini terus menunjukkan eksistensinya di sektor teknologi pertanian dan ketahanan pangan. IPB sudah menjadi garda terdepan bangsa untuk menangani masalah pertanian. Namun, akhir-akhir ini beberapa kritikan ditujukan terhadap IPB karena banyaknya lulusan yang bekerja di bidang perbankan, bukan di sektor pertanian. Semoga para lulusan IPB bisa menjadi petani kreatif dan inovatif bangsa yang akan mengangkat martabat petani di antara masyarakat Indonesia. Kemudian di posisi runner-up ditempati oleh Universitas Gadjah Mada yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Kampus yang diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno ini terus menjaga kualitas layanan pendidikan tingginya. UGM merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. UGM terus membuat terobosan dan inovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
UGM merupakan salah satu daya tarik Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Pada klasterisasi tahun ini, UGM mendapatkan skor 3,59 dari skala 4. Dan di posisi pertama ada Institut Teknologi Bandung atau ITB. Bandung juara, demikianlah slogan yang diteriakkan oleh Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung yang juga merupakan lulusan dari ITB. ITB telah melahirkan pemimpin-pemimpin kreatif dan inovatif yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan tak sedikit lulusan dari ITB ini yang sukses di kancah internasional. Manajemen layanan pendidikan tinggi yang berkualitas berbanding lurus dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Ikatan alumni ITB juga sangat kuat sehingga mampu membangun sinergi antar profesi. Jadi, jangan heran kalau lulusan ITB hampir tidak ada yang menganggur setelah lulus. Kecuali dia menganggurkan diri sendiri. Baiklah Sobat Edu, sekian yang bisa kami sampaikan melalui video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus eksis memberikan informasi seputar pendidikan. Silahkan tekan like, berikan komentar, dan tentu saja subscribe dan share. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Edu.